Di pesisir utara Pulau Jawa, terbentang sebuah wilayah yang masih berupa hutan lebat dan rawa-rawa. Daerah itu belum memiliki nama, seolah menunggu sentuhan tangan takdir untuk mengukir identitasnya. Hingga suatu hari, datanglah seorang tokoh penyebar agama Islam yang kelak akan mengubah wajah tanah itu selamanya. Namanya Ki Pandan Arang, seorang utusan dari Kesultanan Demak yang membawa misi suci. Ki Pandan Arang, dengan tekad yang membara, memulai perjalanannya dari Demak. Ia membawa perintah langsung dari Sultan untuk menyebarkan cahaya Islam ke arah timur. Bukan tugas yang mudah, namun Ki Pandan Arang tak gentar. Bersama para pengikutnya yang setia, ia memulai perjuangan membuka hutan belantara, mengubah rawa-rawa menjadi lahan yang bisa ditinggali. Hari demi hari berlalu, keringat bercucuran, dan perlahan namun pasti, daerah itu mulai menampakkan wajah barunya. Pohon-pohon ditebang, tanah diratakan, dan rumah-rumah sederhana mulai bermunculan. Berkat kegigihan Ki Pandan Arang dan pengikutnya, wilayah yang tadinya sepi kini mulai dipenuhi geliat kehidupan. Orang-orang berdatangan, tertarik oleh cerita tentang tanah baru yang menjanjikan. Suatu pagi yang cerah, Ki Pandan Arang berdiri di atas bukit kecil, memandang hasil jerih payahnya. Matanya yang tajam menangkap sesuatu yang unik. Di antara pepohonan yang tersisa, ia melihat pohon-pohon asam tumbuh dengan pola yang tidak biasa. Pohon-pohon itu tidak tumbuh rapat, melainkan tersebar jarang-jarang, seolah sengaja ditanam demikian oleh tangan alam. Dalam bahasa Jawa, Ki Semar memiliki arti jarang, dan Arang juga berarti jarang atau langka. Sebuah inspirasi menyambar pikiran Ki Pandan Arang. Ia memutuskan untuk menamai tempat itu Semarang, menggabungkan kata asam yang merujuk pada pohon asam, dan arang yang menggambarkan pola pertumbuhannya yang jarang-jarang. Nama itu terasa pas seolah telah lama menunggu untuk diucapkan. Semarang, bisik Ki Pandan Arang, dan angin seolah membawa bisikan itu ke seluruh penjuru wilayah. Dari mulut ke mulut, nama itu mulai tersebar. Para pendatang baru mengenalnya, para pedagang menyebutkannya dalam transaksi mereka, dan perlahan tapi pasti, Semarang menjadi identitas resmi daerah tersebut. Waktu berlalu, dan Semarang tumbuh melampaui ekspektasi siapapun. Dari sebuah pemukiman kecil, ia berkembang menjadi pelabuhan yang sibuk. Kapal-kapal besar mulai berlabuh, membawa barang dagangan dari berbagai penjuru Nusantara. Semarang menjadi pusat perdagangan yang ramai, tempat bertemunya berbagai budaya dan bahasa. Namun, bukan hanya dalam hal ekonomi Semarang berkembang, kota ini juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Masjid-masjid dibangun, pesantren didirikan, dan ajaran Islam mulai mengakar kuat di hati masyarakat. Ki Pandan Arang, yang kini dikenal sebagai pemimpin spiritual dan duniawi, terus membimbing penduduk Semarang menuju kehidupan yang lebih baik.